Di era sekarang ini, jumlah pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat menyebabkan jumlah pemuda kian meningkat juga. Pemuda merupakan ujung tombak sebuah bangsa yang akan menentukan maju tidaknya suatu bangsa itu. Oleh karena itu, betapa pentingnya peran pemuda bagi suatu bangsa. Namun, dalam perkembangan zaman yang semakin modern ini, para pemuda semakin terkikis moral dan akhlaknya, yang mengakibatkan para pemuda melalaikan peran mereka sebagai generasi penerus yang akan memajukan bangsa. Hal ini sangat disayangkan, mengingat sejarah dunia mencatat bahwa setiap perubahan tata kehidupan di muka bumi didominasi oleh kemunculan aktivitas kelompok pemuda. Oleh sebab itu, kelompok pemuda dikatakan sebagai penggerak perubahan zaman. Jika kita melihat ke belakang, ada beberapa peristiwa dari peran para pemuda zaman dahulu yang telah mengubah bangsa Indonesia. Berikut beberapa contoh peristiwa tersebut. Pertama, peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda digagas oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Organisasi ini beranggotakan dari pelajar-pelajar Indonesia yang bersatu untuk persatuan Indonesia. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Kedua, Proklamasi Kemerdekaan. Peristiwa pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan terjadi pada 17 Agustus tahun 1945. Dalam peristiwa tersebut, terdapat peran penting para pemuda yang terus mendesak Soekarno untuk membacakan teks proklamasi. Ketiga, Gerakan Mahasiswa Indonesia Angkatan 66. Gerakan ini mengangkat isu komunis sebagai ancaman bahaya bagi negara. Gerakan ini berhasil membangun kepercayaan masyarakat untuk mendukung mahasiswa menentang paham komunis yang ditukangi oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia. Peran Angkatan 66 diawali dari Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat yang meliputi pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, perombakan kabinet Dwi Kora, dan turunkan harga pangan. Tiga tuntutan tersebut bertujuan untuk pembaharuan di bidang politik, pembersihan kepada pihak pemerintah, dan solusi keadilan sosial ekonomi bagi rakyat. Keempat, Gerakan Mahasiswa Indonesia Angkatan 98. Gerakan ini menuntut reformasi dan dihapuskannya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan aksi melakukan pendudukan gedung DPR atau MPR oleh ribuan mahasiswa, yang akhirnya memaksa Presiden Soeharto melepaskan jabatannya. Peristiwa-peristiwa tersebutlah yang membuat peranan pemuda sebenarnya penting dalam proses perubahan dan berkelanjutan bangsa. 4 contoh peristiwa tersebut merupakan contoh dari peran pemuda dulu dalam mengubah suatu bangsa menjadi maju atau lebih baik. Melihat peristiwa-peristiwa besar tersebut yang bisa mengubah bangsa oleh para pemuda dulu sangat memilukan jika dibandingkan oleh pemuda-pemuda zaman sekarang. Memang banyak faktor yang menyebabkan pemuda zaman sekarang tidak sebaik dulu, tetapi meski begitu, bukan berarti pemuda zaman sekarang memiliki kualitas buruk. Masih banyak pemuda sekarang yang berkualitas baik dan melaksanakan perannya sebagai pemuda untuk mengubah bangsa ini menjadi lebih baik. Tugas kita sebagai pemuda zaman sekarang harus bisa berperan baik dalam mengubah bangsa dan negara menjadi lebih baik. Dalam perubahan tersebut, kita bisa melakukannya dari hal kecil terlebih dahulu hingga hal yang besar. Berikut beberapa kegiatan yang saya dan para pemuda lainnya bisa lakukan guna melaksanakan peran pemuda untuk perubahan bangsa menjadi lebih baik. 1. Terbuka dalam menerima berbagai pemikiran dan pengalaman baru. Di zaman sekarang yang semakin dinamis, keterbukaan informasi juga membuat kita terpapar budaya dan pengalaman baru. Kita bisa melatihnya dengan cara mengikuti kegiatan seminar atau workshop untuk melatih diri berpikir kreatif. Kita juga bisa bergabung dengan organisasi maupun komunitas sosial
yang membiasakan kita untuk menerima pendapat, aktif, dan lebih peka terhadap lingkungan. 2. Mendukung produk lokal Indonesia. Dengan membeli dan menggunakan produk lokal sebagai bentuk dukungan untuk usaha kecil menengah atau UKM. Para pengusaha produk lokal ini juga bagian dari roda perekonomian di Indonesia. Penggunaan produk lokal perlahan juga membantu mendongkrak nilai mata uang rupiah. 3. Menjadi pengguna internet dan media sosial yang baik. Di zaman sekarang yang serba mudah, pengguna internet dan media sosial sudah sangat banyak. Karena hal itu, banyak dampak negatif dan positif yang diakibatkannya. Kita, sebagai pemuda yang baik, yang akan memajukan bangsa negara, harus mengambil dampak positif saja. Dengan begitu, kita bisa memanfaatkan internet dan media sosial dengan baik. Kita bisa menggunakannya untuk berkarya, membuat konten edukasi, menyebarkan informasi yang baik dan benar, dan bertukar pikiran positif dengan orang lain. Selain 3 contoh kegiatan tersebut, ada 1 contoh kegiatan yang bisa saya praktekkan. Berikut contoh kegiatan tersebut. Meningkatkan literasi membaca. Seperti yang saya katakan tadi, mengubah bangsa bisa dilakukan dari hal kecil terlebih dahulu, seperti literasi membaca. Dengan sering literasi membaca buku, kita bisa menambah wawasan dan merangsang kemampuan verbal serta kreativitas. Kalau masih susah memulainya, bisa dimulai dengan memilih buku sederhana seperti novel dengan genre kesukaan masing-masing. Dengan begitu, kita bisa meningkatkan kualitas diri yang berguna untuk perubahan bangsa. 4 contoh kegiatan-kegiatan tersebut bisa kita lakukan untuk melaksanakan peran kita sebagai pemuda untuk mengubah bangsa menjadi lebih baik.